Pulau Laut, pulau yang indah, adalah surga yang diberkahi alam yang melimpah. Penduduk desa hidup rukun dengan laut, menghormati kekayaan dan kekuatannya. Legenda menceritakan tentang Jana, seekor naga perkasa yang menjaga pulau itu. Jana memastikan keseimbangan antara manusia dan alam. Generasi berlalu, dan legenda Jana memudar menjadi cerita rakyat. Hanya sedikit yang masih percaya akan keberadaan naga itu. Lalu, Arka lahir, ditakdirkan untuk membangkitkan kembali legenda dan mempelajari makna sebenarnya. Arka adalah anak laki-laki yang cerdas dan ingin tahu, selalu tertarik pada laut. Ia menghabiskan hari-harinya mendengarkan kisah kakeknya tentang Jana. Arka ingin memahami hubungan mendalam antara pulau dan pelindungnya. Ia tidak tahu bahwa takdirnya terjalin dengan nasib pulau laut. Ia akan segera menghadapi tantangan yang menguji keberanian, kebijaksanaan, dan cintanya pada rumahnya. Suatu malam yang menentukan, badai dahsyat melanda pulau laut. Ombak menghantam pantai, angin menderu seperti roh yang tersiksa. Ketakutan mencengkeram penduduk desa saat rumah mereka dihantam oleh amukan laut yang tak henti-hentinya. Arka, yang masih kecil, menyaksikan amukan badai itu. Badai itu merenggut segalanya darinya, hanya menyisakan gema kehilangannya. Di antara puing-puing, seorang wanita tua muncul. Dia adalah seorang mistikus, yang dikenal karena hubungannya dengan sihir kuno pulau itu. Penduduk desa berkumpul di sekelilingnya, mencari jawaban atas badai yang menghancurkan itu. Dengan suara khidmat, dia mengungkapkan sebuah ramalan. Jana, naga pelindung, sedang tertidur, katanya. Keseimbangan telah terganggu. Hanya hati yang tulus yang dapat membangunkan naga dan mengembalikan keharmonisan pulau laut. Semua mata tertuju pada Arka muda, anak laki-laki yang mencintai laut. Sang mistikus membawa Arka ke jantung pulau yang tersembunyi, tempat yang diselimuti energi kuno. Untuk membangunkan Jana, ia menginstruksikan, kamu harus menghadapi 3 cobaan. Keberanian, kebijaksanaan, dan cinta. Cobaan keberanian menunggu Arka jauh di dalam gua yang gelap dan bergema. Disinilah ia bertemu dengan perwujudan fisik dari ketakutan terdalamnya, badai yang telah merenggut keluarganya. Arka gemetar saat angin menderu di sekelilingnya. Ilusi itu begitu nyata, sehingga ia hampir bisa merasakan semburan garam di bibirnya. Tapi ia ingat kata-kata mistikus itu. Keberanian bukanlah tidak adanya rasa takut, tetapi keinginan untuk bertahan meskipun takut. Ia menutup matanya, menarik napas dalam-dalam, dan melangkah maju. Saat ia berjalan melewati jantung badai, ia menyadari bahwa badai itu tidak lagi memiliki kuasa atasnya. Ia telah menghadapi rasa takutnya dan muncul lebih kuat di sisi lain. Cobaan kebijaksanaan menunggu Arka di hutan tersembunyi, bermandikan cahaya seperti di surga. Sebuah teka-teki kuno terukir di atas lempengan batu, kata-katanya berkilauan dengan cahaya dunia lain. Teka-teki itu berbicara tentang keseimbangan yang rumit antara manusia dan alam, antara mengambil dan memberi kembali. Arka merenungkan teka-teki itu, alisnya berkerut karena konsentrasi. Ia melihat sekelilingnya, pada vegetasi yang rimbun dan makhluk-makhluk yang menyebut hutan itu sebagai rumah mereka. Ia menyadari bahwa jawabannya bukan terletak pada kata-kata, tetapi pada pemahaman. Manusia, pikirnya, bukanlah terpisah dari alam, tetapi bagian darinya. Ketika mereka mengambil, mereka juga harus memelihara. Ketika mereka membangun, mereka juga harus melindungi. Dengan kejernihan yang baru ditemukan, Arka mengucapkan jawabannya. Suaranya bergema di seluruh hutan. Udara berkilauan, dan jalan menuju cobaan terakhir terungkap. Cobaan cinta membawa Arka ke puncak tertinggi pulau laut, tempat langit bertemu laut di cakrawala yang tak berujung. Di sini, ia menghadapi ujian terakhir, pengorbanan sesuatu yang berharga, simbol cintanya untuk rumahnya. Ia memegang sebuah kerang laut, pengingat keluarganya dan kehidupan yang hilang. Itu satu-satunya yang tersisa darinya. Air mata mengalir di wajah Arka saat ia bersiap untuk melakukan pengorbanan terakhir. Ia tahu bahwa nasib pulau laut, kesejahteraan rakyatnya, berada di pundaknya. Dengan berat hati, ia melemparkan kerang laut itu ke laut, simbol cintanya, permohonan untuk kembalinya Jana. Saat kerang laut itu tenggelam di bawah ombak, gemuruh rendah mengguncang pulau itu. Laut bergolak, dan cahaya cemerlang meletus dari kedalamannya. Dari jantung cahaya yang berputar-putar, seekor naga yang luar biasa muncul. Jana, pelindung pulau laut, telah terbangun.
Sisiknya berkilauan seperti 1000 matahari terbenam, matanya menyala dengan kebijaksanaan kuno. Arka menatap makhluk agung itu, jantungnya berdebar kagum dan cemas. Jana menatap Arka, tatapannya tajam namun pengertian. Ia telah menyaksikan cobaan-cobaannya, merasakan keberaniannya, kebijaksanaannya, dan pengorbanannya. Naga itu mengenali kemurnian hatinya, cintanya yang tak tergoyahkan untuk pulau laut. Dengan raungan yang mengguncang langit, Jana menerima Ar sebagai jembatan antara manusia dan alam. Awan badai menghilang, dan matahari memandikan pulau itu dalam pelukan hangatnya. Kebangkitan Jana mengembalikan keseimbangan, menenangkan laut yang mengamuk. Penduduk desa keluar dari rumah mereka, wajah mereka campuran antara kagum dan lega. Mereka memandang penyelamat mereka, bukan naga perkasa, tetapi seorang pemuda yang telah menghadapi ketakutannya, dan mengorbankan miliknya yang paling berharga untuk kebaikan semua. Udara berderak dengan sihir saat Jana membentangkan sayapnya. Bayangannya menyelimuti seluruh pulau Arka, berdiri tegak, mercusuar harapan bagi rakyatnya. Legenda Jana bukan lagi kisah yang dibisikkan oleh angin, tetapi bukti nyata dari keterkaitan semua makhluk. Saat kedamaian menyelimuti pulau laut, Arka tahu perjalanannya masih jauh dari selesai. Ia menjadi jembatan antara penduduk desa dan Jana, simbol keharmonisan yang rapuh yang perlu dijaga. Ia mendedikasikan hidupnya untuk mendidik penduduk desa tentang pentingnya menghormati alam. Ia mengajari mereka cara-cara kuno untuk hidup berkelanjutan, mengingatkan mereka bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Arka, dengan Jana di sisinya, menjadi simbol harapan untuk generasi yang akan datang. Ia mengajari orang-orang pulau laut bahwa keberanian sejati bukanlah menaklukkan alam, tetapi hidup berdampingan dengannya. Ia menunjukkan kepada mereka bahwa kebijaksanaan tidak ditemukan dalam teks-teks kuno, tetapi dalam memahami keseimbangan kehidupan yang rapuh. Dan ia membuktikan bahwa cinta, dalam bentuknya yang paling murni, dapat menyembuhkan luka terdalam sekalipun. Legenda Arka dan Jana menjadi mercusuar harapan, pengingat abadi bahwa manusia dan alam bukanlah entitas yang terpisah, tetapi dua sisi dari mata uang yang sama. Perjalanan Arka mengajari orang-orang pulau laut bahwa nasib mereka terjalin dengan nasib pulau mereka. Ini menyoroti pentingnya menghormati keseimbangan alam yang rapuh, karena hanya dalam harmoni kedamaian dan kemakmuran sejati dapat menang. Maka, kisah pulau laut berfungsi sebagai pengingat bagi kita semua. Ini mendesak kita untuk menghadapi ketakutan kita, mencari kebijaksanaan di tempat-tempat yang tak terduga, dan bertindak dengan cinta dan kasih sayang untuk semua makhluk. Karena dalam tarian harmonis antara manusia dan alam, makna hidup yang sebenarnya dapat ditemukan.